Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu supaya kita dapat memanfaatkan ilmu dengan baik. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pelajaran SKI ini, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian Madinah. Seperti dijelaskan para sahabat, bahwa kaum Muhajirin datang ke Madinah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Bukan karena apa-apa, bukan berdasarkan hubungan darah ataupun apa-apa, yaitu Nabi Muhammad itu berdasarkan iman mereka datang untuk ke Madinah. Nah, berikut langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah, yaitu dengan cara nomor 1, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Sudah ya. Untuk apa upaya tersebut? Supaya tidak ada pertengkaran dan landasan tersebut berdasarkan iman, bukan berdasarkan hubungan darah ataupun yang lain-lain. Dan tujuan tersebut untuk membangun perekonomian, membantu atau menjamin kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan orang fakir miskin atau orang yang menerima ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu, kalau tidak punya tempat tinggal ya ditempatkan di halaman masjid. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menganjurkan untuk kaum Ansor bekerja sama dengan Muhajirin. Karena untuk apa? Menciptakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin supaya tidak terlalu menggantungkan kehidupannya kepada kaum Ansor, dan hasil keringat tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan kaum Muhajirin. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Muhammad menganjurkan kaum Muhajirin untuk berdagang. Seperti pada profesinya terlebih dahulu sebelum pindah ke Madinah, profesi kaum Muhajirin tersebut yaitu berdagang, sama seperti di Mekah. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan melanjutkan kembali profesi tersebut kalau ada modal. Dan untuk yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak punya modal, Nabi Muhammad menganjurkan kaum Muhajirin tersebut untuk bertani. Karena apa? Bahwa tanah di Madinah tersebut terkenal dengan tanah yang subur, dengan tanamannya seperti kurma, gandum, pasti hasil panennya akan bagus di Madinah tersebut. Kemudian untuk yang keenam, menjalin silaturahmi antara penerima zakat dan orang yang memberi zakat. Karena dengan adanya anjuran Nabi Muhammad tersebut, supaya orang tidak ada yang membeda-bedakan kalangan atas dan rendah. Seperti kalangan atas yang mampu mengeluarkan zakat itu pasti orang yang berada, itu pasti punya uang. Pasti Nabi Muhammad itu pasti pikiran mereka orang yang waktu dulu, waktu masih ada sistem seperti golongan, pasti mereka itu nggak mau berteman sama itu orang miskin, nggak boleh. Maka dari itu Nabi Muhammad menganjurkan untuk memperkuat jalinan silaturahmi antara kedua tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengupayakan pembangunan di Madinah, yaitu seperti membangun adanya pasar, akomoditi pasar, membangun majelis ilmu, membangun akidah yang baik, ukhuwah yang baik untuk kaum Muhajirin dan Ansor. Dan sampai saat ini pasar yang dibangun Nabi Muhammad masih beroperasi sampai saat ini. Dan lokasinya itu berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Kemudian seperti pada sabda Nabi Muhammad, ini pasar kalian
jangan kamu kurangi, jangan menetapkan pajak atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian Nabi Muhammad sudah bersabda, jadi masyarakat sana itu tidak boleh menetapkan pajak untuk pasar kalian itu. Nah, sekian Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah perekonomian Nabi Muhammad. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Nah, coba jelaskan apa yang menurut anak-anak tidak paham akan yang Ibu jelaskan. Apa metode Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yaitu dengan cara memindahkan kayak hijrah, menganjurkan kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu supaya mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, membangun perekonomian pasar, terus membangun akidah, membangun ilmu, terus menempatkan orang-orang fakir miskin. Ya banyak sekali seperti yang Ibu jelaskan. Kalau tidak kurang paham, nanti bisa dibaca buku paketnya ya. Sama pengertiannya yang Ibu jelaskan sama yang di buku paket itu sama. Kalau tidak paham, lebih rincinya lagi bisa dibaca buku paketnya. Ibu tadi menjelaskan secara singkat tentang rincian langkah-langkah perekonomian Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian di Madinah. Sekian pelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.